Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Indah Odebuang, NIM 19402007, semester 7 kelas A dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Manado. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan hasil kerja saya, yaitu sebutkan 4 karya daerah. Di sini saya memilih daerah Minahasa. Karya tersebut dalam berbentuk prosa dengan cerita Burung Kekeko dan Gadis Miskin. Terus yang kedua ada Si Keter dan Si Laos. Yang ketiga ada Putri Lumi Muut. Terus cerita yang keempat adalah legenda terjadinya Danau Tondano. Dalam 4 karya di atas, saya lebih tertarik untuk diteliti atau dikembangkan, yaitu cerita Si Keter dan Si Laos. Tokoh Si Keter diperankan oleh seekor burung manguni yang mempunyai kelebihan bisa memprediksi atau bisa melihat sesuatu yang akan terjadi. Daya ingatnya atau daya ingat dan daya penglihatannya sangat tajam. Terus Si Keter diperankan oleh seekor harimau yang artinya kuat. Dalam cerita ini menceritakan bahwa di suatu hutan mereka memilih raja hutan, yaitu harimau, dikarenakan harimau itu mempunyai hati yang baik, keramahan yang baik, dan juga keberanian untuk melindungi rakyatnya. Terus burung manguni yang bernama Laos diangkat sebagai penasehat karena dia mempunyai suatu kelebihan yang luar biasa. Suatu ketika Si Keter sudah bisa mengalahkan para pemburu dan juga para penjahat-penjahat di hutan. Karena akibat kesombongannya Si Keter, suatu ketika Si Laos memberitahu bahwa akan ada mara bahaya yang akan terjadi di hutan ini. Terlebih lagi Si Keter, karena Si Keter ini merasa dia paling kuat, dia sudah tidak menghiraukan nasihat dari Si Laos. Suatu ketika Si Keter sedang berjalan-jalan di daerah hutan untuk memastikan bahwa rakyatnya itu aman. Si Laos yang sudah memprediksikan bahwa akan terjadi bahaya mengikuti Si Keter kemanapun dia berada. Suatu ketika Si Keter ini masuk ke jebakan sang pemburu yang memburu harimau untuk dijual di luar kota yang jauh dari hutan. Dengan sekuat tenaga Si Keter mengeluarkan tenaganya untuk bisa bebas dari perangkat tersebut. Si Keter memohon kepada Si Laos, tetapi karena Si Laos mungkin sudah berkecil hati akibat hinaan dari Si Keter, Si Laos pun hanya bisa menatapnya sambil berlinang air mata. Suatu ketika Si Keter akan dibawa ke kota untuk dijual. Si Laos begitu gagah dan berani, dia menyelamatkan Si Keter. Dia menghajar sang pemburu yang datang. Dan selanjutnya Si Keter pun bebas. Si Keter bebas dan dengan susah payah dia memberikan jabatannya kepada Si Laos karena dia merasa malu karena tidak mendengar nasihat-nasihat dari Si Laos. Baiklah, kenapa saya memilih cerita ini untuk diteliti? Karena banyak orang di dunia ini yang sudah mempunyai kekuasaan tapi melupakan asal-usulnya, terlebih lagi kepada teman yang sudah lama bersamanya. Dari kisah Si Keter ini kita bisa
menerapkan di kehidupan hari-hari bahwa segala nasihat maupun kecil dan besar harus kita dengar supaya tidak akan bisa terjadi seperti yang Keter alami. Sekian dari saya, Arianti Indo Debuang, terima kasih.